Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Reza Asta Romadona dari SMKN Manonjaya. Saya Ois Rosida dari SMPN 1 Atap 2 Bojong Asih. Saya Adi Ginanjar Pratama dari SNB 1 Karanglayan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ois? Alhamdulillah sehat Pak Adi. Pak Adi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau Ibu sehat, saya juga demikian sehat. Oke, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching. Nah, namun sebelum melakukan proses coaching, saya di sini akan berbicara terlebih dahulu atau bertanya, boleh Bu? Boleh, Pak, silakan. Baik. Nah, nanti saat coaching saya akan mengamati, kemudian saya juga akan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik coaching. Apakah sesuai dengan alur tirta atau tidak? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban coaching terkait pertanyaan yang Ibu berikan. Ya. Kemudian nanti jangan lupa Ibu harus menyesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Oke, kemudian pada sesi observasi ini kiranya kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Pak, mungkin yang akan saya kembangkan ya, yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Ya. Kemudian yang kedua itu mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Dan yang ketiga yaitu mungkin kehadiran penuh. Baik, jadi Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi ya, diantaranya kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, mantap Bu. Kemudian di antara 3 kompetensi tersebut kira-kira yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan mana ya kira-kira? Kalau saya mungkin lebih ke mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu mungkin akan lebih menggali masalah coaching itu. Jadi Ibu akan mengembangkan daripada pertanyaan berbobot ya. Baik, nah kira-kira indikator ketercapaian dalam coaching ini kira-kira apa Bu? Saya ingin ya Pak, saya berharap si coaching itu mendapatkan solusi dari obrolan atau di coaching ini gitu. Jadi dari permasalahan yang dia hadapi gitu Pak. Betul. Jadi sekiranya coach itu mendapatkan ide ataupun solusi dari percakapan nanti gitu ya. Baik, Ibu terima kasih. Silakan Ibu melaksanakan proses coaching dengan baik. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ois. Waalaikumsalam Pak Reza. Bagaimana kabarnya nih Pak Reza? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Pak Reza, maaf nih kemarin Pak Reza WA saya ya. Iya betul. Sepertinya ada yang mau dibicarakan ya sama Pak Reza. Betul Bu Ois. Ya, oke, mau membicarakan apa nih? Kita ada waktu ya sekitar 15 menit. Bapak silakan mau bicara apa? Jadi gini Bu Ois, saya ingin konsultasi mengenai keadaan di kelas saya Bu. Kebetulan saat ini saya sedang menjadi wali kelas di kelas 11 PSN 2. Nah, saya melihat kondisi anak-anak di kelas saya ini yang saya bimbing, anak yang saya bimbing ini motivasi untuk rajin sekolahnya itu turun Bu, turun dan mungkin ada beberapa, mungkin hampir setengahnya Bu, hampir setengahnya dari satu kelas itu motivasi untuk masuk ke sekolah itu menurun sekali. Dan di sini saya merasa khawatir dengan kondisi tersebut Bu. Oh, jadi begitu ya Pak. Jadi ada anak-anak yang
kurang motivasinya masuk ke kelas gitu ya Pak. Kira-kira setelah kita ngobrol-ngobrol ini, apa harapan Bapak? Harapan saya itu saya ingin motivasi yang masuk sekolah itu bagi anak itu meningkat ya Bu ya. Ya. Saya ingin anak-anak itu semangat dalam belajarnya, jadi semangat dalam sekolahnya. Ya. Karena yang saya lihat itu kondisinya anak tuh entah kenapa saya juga ya Bu ya, Ya. dikit-dikit ada yang alasan sakit gitu kan, dikit-dikit alasan saya juga nggak tahu apakah itu sakit itu betul memang sakit atau sakit dibuat-buat gitu ya, atau untuk izin aja kalau orang tuanya kalau bilang Bu saya sakit tolong sampaikan saya nggak bisa masuk. Nah jadi saya sangat sangat khawatir dengan kondisi itu. Oleh sebab itu saya ingin gimana caranya supaya anak-anak itu semangat belajarnya tuh tinggi gitu, jadi mau masuk ke sekolah gitu. Mungkin kalau kondisinya kalau boleh sih supaya anak itu merasa gelisah ketika sehari aja nggak masuk gitu loh Bu. Ya. Nah gitu ya. Ya. Nah seperti itu. Oh iya, jadi anak-anak itu iya kurang mau gitu ya Pak, Iya, kurang betul. mau masuk ke kelas, jadi belum ada rasa tanggung jawab gitu Iya. ya di dalam diri mereka gitu. Jadi Iya. kalau misalnya tidak masuk ke sehari itu, mereka tuh harus merasa ada yang kurang Ada yang gitu, atau ada yang merasa ada- bersalah. betul gitu sekali ya. Bu, seperti itu. Nah kira-kira menurut Bapak apa nih yang Bapak ingin, kira-kira perubahan apa gitu yang Bapak inginkan Iya. gitu? Perubahan yang saya inginkan itu adalah ya anak itu mulai tumbuh ya Bu ya, Ya. kesadaran dalam dirinya bahwa saya itu tidak perlu lagi yang namanya sekolah itu harus disuruh Iya. gitu kan. Jadi ada kesadaran dalam diri sendiri gitu bahwa saya yang yang butuh itu yang untuk mau sekolah itu kan saya Iya. gitu kan, yang mendapatkan ilmu itu saya gitu. Iya. Jadi ada tumbuh kesadaran anak itu, saya harus mau rajin sekolah gitu kan, masuk setiap hari. Kalau perlu saya ingin targetnya itu anak tuh tidak ada izin gitu, Iya. anak tuh masuk kehadirannya full gitu Iya. ya. Saya tuh ingin sekali seperti itu. Iya. Nah mungkin itu ya Bu ya yang Iya. saya inginkan, perubahan-perubahan seperti Iya. itu. Jadi anak-anak itu rasanya senang ketika melihat anak-anak itu ada di dalam kelas lengkap gitu. Iya baik Pak, saya sependapat ya sama Bapak. Jadi sangat menginginkan anak itu full gitu, masuk Iya. semuanya, tidak ada istilah nggak masuk sekolah gitu ya, Iya. kecuali kalau misalnya mereka sakit Betul. parah Iya, gitu ya. betul. Jadi kalau misalnya seperti itu Pak, kondisi idealnya anak-anak Bapak itu ada di skala berapa gitu Pak? Oke, untuk saat ini kalau saya lihat mungkin ada di Iya. skala sekitar 6 mungkin ya Bu ya. Kalau dari 1 sampai 10 ya. Iya, iya. Mungkin ada di angka 6 ya. Angka 6 ya, Iya. baik Bapak. Kalau yang Bapak inginkan anak-anak itu adanya di skala berapa gitu Pak? Sepertinya untuk keinginan saya inginnya full ya, ada di skala 10 kalau bisa. Iya. Itu yang saya inginkan. Ya ada di level 10 ya Ya. Pak. Nah untuk mencapai level 10 itu kira-kira Bapak ada ide gak atau rencana gitu untuk Ya. melakukan perubahan untuk sampai ke angka 10 itu gitu Pak? Ada sih Bu. Yang terpikir oleh saya itu adalah saya mungkin akan melakukan ngobrol mungkin ya dengan anak tersebut gitu ya Bu ya. Mungkin saya akan coba memberikan pemahaman ya, memberikan pemahaman bahwa yang namanya belajar itu adalah penting gitu, dan sebisa mungkin kalau kita sakit-sakit sedikit sekolah aja lah gitu ya gitu. Jadi itu kan demi kebaikan kita juga gitu, demi kebaikan anak juga gitu kan, supaya apa, anak tidak tertinggal pelajarannya gitu kan. Nah kemudian yang melatih rasa tanggung jawabnya juga gitu, ada muncul rasa tanggung jawabnya juga. Nah kemudian setelah saya nanti ngobrol dengan anak, saya juga akan menjalin komunikasi dengan BK ya Bu ya. Nanti akan saya ngobrol dengan BK juga bagaimana perkembangan anak tersebut, kemudian kita sama-sama memantau dan mengawasi perkembangan anak supaya ada perubahan yang lebih baik gitu kan dengan BK. Nah selain dengan BK, saya akan mencoba juga menjalin komunikasi dengan orang tua dari anak tersebut. Saya akan komunikasi mungkin bisa lewat telepon atau juga mungkin saya bisa berkunjung ke rumahnya dan saya berbicara, kemudian sama-sama menitipkan lah ya kepada orang tua tersebut bahwa ketika di sekolah mungkin saya yang akan memantau, ketika di rumah mungkin saya mohon bantuannya kepada orang tua tersebut untuk memantau anaknya seperti itu.
Ya, kalau misalnya nanti masih mentok juga, saya akan mencoba lagi. Kayaknya saya akan menjalin komunikasi lagi dengan lokasi kesiswaan, Iya. supaya nanti mungkin lebih terawas pantauannya lebih ini lagi ya, lebih banyak lagi, dan akhirnya anak tersebut ada perubahan dan mau untuk rajin ke sekolah. Seperti itu. Baik, bagus Pak. Jadi harus ada waktu khusus gitu ya untuk ngobrol dengan anak tersebut. Ya. Baik, seperti tadi yang Bapak bilang kan ada yang pertama mendekati anak dulu Ya, ya, anak betul. tersebut, kemudian yang kedua Bapak itu mau berkonsultasi dengan guru BK, dan yang ketiga Bapak mau menghubungi orang tuanya. Nah, kemudian di antara ketiga itu mana nih yang akan Bapak lakukan terlebih dahulu terhadap anak itu? Sepertinya yang pertama ya mungkin ngobrol dengan anaknya tersebut. Oh, Itu yang gitu. pertama Itu kasih yang arahan. pertama yang harus dilakukan. Ya, betul sekali. Jadi ada segitiga restitusi. Betul sekali, gitu ya. nanti ada restitusi. Kemudian kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan rencana tersebut? Sepertinya besok saya akan melakukannya, Bu. Oh, gitu ya. Langsung saya akan lakukan. Nah, apakah ada yang membantu Bapak gitu dalam Ya. rencana tersebut? Ada. Untuk yang membantu saya, tentunya saya akan dibantu oleh guru BK ya. Saya akan dibantu oleh guru BK, kemudian saya juga nanti akan dibantu juga oleh orang tua dari siswa tersebut gitu ya. Kalau memang nanti masih saya butuh bantuan lagi, mungkin saya akan mencoba bantuan dari lokasi kesiswaan. Iya, Seperti itu. baik Bapak. Bagus sekali ya. Baik Bapak, kita sudah ada di akhir sesi percakapan nih. Saya tidak sabar lagi ingin mendengarkan cerita-cerita Bapak ke depannya dalam proses melaksanakan strategi yang Bapak jalankan ya, berhasil atau tidaknya dalam melakukan aksi nyatanya gitu Pak. Ya, Bu. Tapi sebelumnya nih ada yang ditanyakan lagi ya Pak. Kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Sepertinya mulai terbuka ya, Bu, ya. Ya. Ide-ide kemudian solusi ya, Ya. kayaknya muncul gitu tiba-tiba saja dengan ketika bercakap-cakap dengan Ibu, saya langsung terpikirkan gitu, oh ternyata saya langsung ada tindakan seperti Ya. ini, seperti ini, seperti ini. Jadi Jadi alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari Ya. permasalahan saya. Ya. Ya. Baik Bapak, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ya Pak. Ya. Nanti minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi tentang Siap. aksi yang sudah Bapak lakukan gitu ya terhadap Baik. anak didik Bapak. Hmm. Oke Bapak, terima kasih ya atas waktunya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Reza. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is ya, saya merasa terbantu sekali. Terima kasih. Baik, Bois, bagaimana hasil coaching yang sudah berjalan tadi? Alhamdulillah Pak ya, tadi setelah saya melakukan coaching bersama Fariza itu alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Oke, nah setelah melakukan observasi bersama Puci, tadi ada sedikit pertanyaan ya kepada Ibu. Iya. Nah, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, kalau tadi ya Pak, proses coachingnya itu sudah berjalan sesuai dengan alur tirta gitu Pak. Dimana yang pertama itu tujuan utamanya atau apa yang diharapkan di akhir coaching itu sudah ada. Kemudian identifikasinya atau identifikasi permasalahannya juga sudah ada gitu Pak. Terus rencana aksi atau strategi apa yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi yang ada di permasalahan tersebut sudah ada gitu. Dan kemudian tanggung jawab atau komitmen apa yang ada untuk mencapai tujuan tersebut juga sudah ada gitu. Jadi sudah berjalan sesuai dengan alur tirta gitu Pak. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur tirta. Iya. Nah, ini sesuai yang saya amati juga tadi ya. Ada beberapa catatan yang dimana itu Ibu berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan pada kucing, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam kucing, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan kucing untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kucing agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian dan saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching yang Ibu itu sudah fokus ya, terlihat ya, itu artinya Ibu ada kehadiran penuh
ataupun mendengarkan aktif, dan tentunya ibu juga tentunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kunci. Sungguh sangat luar biasa ibu lakukan dalam proses coaching ini. Mudah-mudahan ibu sukses ke depannya dan diberikan kelancaran dalam proses coaching berikutnya. Ya, satu lagi Bu, pertanyaan terakhir nih, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil maupun coaching hari ini? Ya, mungkin saya akan lebih memperbanyak pertanyaan yang berbobot gitu Pak, karena dengan melakukan pertanyaan yang berbobot itu akan menjadi sebuah pertanyaan pemantik yang mungkin akan memancing coaching untuk mengemukakan permasalahannya terhadap kita gitu Pak. Baik, Ibu terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Kemudian sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai sini ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Roja gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Baik Pak Adi, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai ya Pak. Sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana nanti coachee tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari Bapak ya, dari coach. Jangan lupa nanti Bapak menyesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu harus ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensinya Pak ya. Baik Pak, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik, jadi kompetensi yang ingin kembangkan, yang pertama keadaan penuh tentunya atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh baik Pak. Kompetensi mana Pak yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bapak? Nah nanti saya itu yang pertama tentang kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, seperti itu Pak. Baik. Selanjutnya indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu yang seperti apa sih Pak? Nah, jadi nanti hasil coaching tersebut sekiranya nanti dari coaching itu akan menemukan sendiri ide atau solusi-solusi bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya, seperti itu Pak. Oke baiklah, demikianlah observasinya. Sekarang silakan Pak Adi untuk melaksanakan coaching. Ya, terima kasih Pak Adi. Sama-sama Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ois, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Adi. Pak Adi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Gini Bu Ois ya, kabar itu saya dapat dari Ibu. Katanya ada yang mau dibicarakan. Terkait apa sih sebenarnya itu Bu? Iya Bapak, sebelumnya saya minta maaf ya, kemarin saya sudah WA Bapak, mengganggu waktunya Bapak di WA. Begini Pak, akhir-akhir ini ya di kelas yang saya ajar itu ada anak yang kurang aktif di dalam pembelajaran. Ada yang tiduran gitu. Jadi anak-anak itu kurang aktif dalam pembelajaran gitu Pak. Ada yang tiduran ya. Jadi dalam proses pembelajaran ada anak yang terkadang kurang aktif. Salah satunya indikasinya ada tidur ya Bu. Iya, ada yang tidur. Nah, kira-kira ceritain Bu lebih dalam, kok bisa sih anak tersebut bisa sampai tidur dalam proses KBM gitu? Iya. Mungkin karena model pembelajaran yang saya seperti itu ya Bu. Jadi ketika proses pembelajaran itu ada anak kedapatan lagi tidur. Kok bisa seperti itu? Coba ceritakan lebih jauh Bu. Iya, mungkin ya Pak, dari model-model pembelajaran yang saya
apa yang saya lakukan itu mungkin ada yang salah, tapi perasaan gitu ya, mungkin perasaan saya nggak salah gitu, tapi anak-anak kok bisa apa ya, bisa nggak aktif, maksudnya nggak terlibat aktif dalam pembelajaran gitu, padahal saya merasa sudah sesuai dengan metode pembelajaran yang saya inginkan. Kemudian mungkin karena mata pelajaran IPS itu banyak hafalannya, jadi saya mungkin kebanyakan menggunakan metode ceramah, jadi si anak itu gampang bosan gitu atau nggak aktif dalam pembelajaran. Oh, jadi yang selama ini Ibu lakukan metodenya adalah metode ceramah. Jadi kemungkinan besar si anak tersebut merasa jenuh atau bosan seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu. Selain ceramah kira-kira apa lagi Bu ya? Mungkin anak-anak itu ya kalau misalnya dikasih pembelajaran, diselipkan permainan-permainan gitu Pak di dalam pembelajaran, mungkin si anak itu akan merasa tertarik gitu dengan pelajaran. Ya. Baik Bu, jadi dari proses coaching ini kira-kira apa yang Ibu lakukan di akhir nanti seperti itu? Ya tentunya saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya terhadap anak-anak yang kurang aktif dalam pembelajaran saya gitu Pak. Tentunya seperti itu ya. Jadi anak diharapkan lebih aktif dalam proses KBM. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10 dalam proses KBM yang Ibu lakukan, skala berapa Ibu ya yang setelah Ibu lakukan yang kemarin? Mungkin baru ada di angka 6 Pak. Jadi dalam skala 6 cukup riskan juga ya kalau melihat dari angka atau poin 6. Nah, kira-kira nanti ke depannya dalam skala berapa ya Bu target untuk ke depannya? Kalau saya sih inginnya di angka 9. Di angka 9 ya. Baik. Nah, dalam mencapai angka 9 tersebut tentulah pasti harus ada cara ataupun pola-pola tertentu bagaimana poin tersebut bisa sampai ke angka 1. Nah, dari apa yang poin tersebut kira-kira ada ide-ide ataupun bagaimana sih caranya gitu yang akan Ibu lakukan? Kalau menurut saya kan mungkin kalau menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya, sesuai dengan filosofis Ki-Hajar Dewantara. Jadi saya akan lebih banyak mencari metode pembelajaran yang melibatkan murid-murid itu supaya murid itu tetap aktif. Dan saya juga akan mencari model-model pembelajaran yang lebih menarik agar anak-anak semua itu aktif dalam mengikuti pembelajaran di sekolah, sehingga anak-anak itu nilainya itu di atas KKM gitu, tidak ada yang di bawah nilai KKM gitu Pak. Dan saya juga akan menerapkan model pembelajaran jigsaw mungkin seperti itu, karena dengan jigsaw si anak-anak itu semuanya mungkin akan terlibat ya dalam diskusi seperti itu. Nah, itu kan ide yang sangat cemerlang sih sebenarnya. Jadi nanti Ibu itu mungkin modifikasi ataupun ada metode-metode tertentu atau yang baru kemudian menggunakan model khususnya di sini menggunakan jigsaw. Nah, itu tepat sekali Ibu ya. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira strategi yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi itu seperti apa Bu? Seperti yang saya katakan tadi ya Pak, saya akan melakukan model-model pembelajaran yang lebih menarik dengan cara menyelipkan tricking atau permainan di dalam pembelajaran, atau mungkin bahkan dengan jigsaw seperti itu, karena dengan jigsaw semua anak pasti akan ikut terlibat di dalam pembelajaran itu. Mantap ya. Dilihat daripada itu, nah kira-kira komitmen apa sih sekiranya yang dapat Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Iya, mungkin saya akan konsisten ya, saya akan konsisten untuk menerapkan model-model pembelajaran gitu Pak. Jadi setiap kali pertemuan atau apa, saya akan mencari model pembelajaran yang lebih menarik seperti itu. Baik. Kira-kiranya ada nggak orang sekitar Ibu atau rekan sejawat atau siapapun itu yang mampu membantu dalam proses
rencana yang adik lakukan? Tentu saja Pak, ada rekan sejawat juga yang mungkin membantu menyiapkan. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran itu pasti ada segala alat-alat yang harus disiapkan. Tentunya rekan sejawat juga selalu membantu gitu, selalu membantu saya. Kemudian kalau misalnya di rumah misalnya ada si anak nih yang kurang aktif atau apa permasalahannya gitu, kita bisa komunikasi dulu dengan orang tua di rumahnya itu seperti apa, terus si orang tuanya jadi bisa membimbing anaknya juga di rumah gitu Pak. Iya, mantap ya Bu. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermakna bagi kita, khususnya bagi Ibu juga gitu ya. Nah, baiklah, kira-kira nanti kedepannya setelah melaksanakan apa yang Ibu rencanakan, mudah-mudahan dengan ide tersebut mampu meningkatkan terutama dalam semangat belajar anak seperti itu. Ya, terima kasih ya. Gimana nih sekarang rasanya Ibu setelah ada pembicaraan kita ini? Iya, saya setelah saya ngobrol dengan Bapak ada sedikit ide gitu. Ide untuk untuk memecahkan permasalahan saya dengan itu. Terima kasih ya Pak ya. Saya tunggu nanti ya, nanti kabari saya ketika sudah proses ataupun ide-ide tersebut diaplikasikan di kelas ya. Siap Pak. Mungkin cukup ya Bu sampai sini hari ini. Semoga apa yang Ibu laksanakan itu bisa menjadi bentuk proses pembelajaran yang lebih bermakna terhadap anak ya. Terima kasih ya. Silakan. Ibu mau kos lagi ya? Iya Pak. Ya, mana Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik Pak Adi. Gimana tadi proses coachingnya, apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar Pak. Oke. Nah Pak Adi, sekarang kita ada di pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Adi. Untuk yang pertama, apa saja yang sudah Pak Adi lakukan atau yang sudah dilakukan saat coaching terkait dengan indikator atau capaian yang diinginkan? Ya, baik, setelah tadi saya berbincang ya, alhamdulillah pelaksanaan tersebut sesuai dengan alur tirta. Jadi kena ya ada tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi beserta tanggung jawab seperti itu. Baik. Alhamdulillah Pak Adi, proses coachingnya tadi kan sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Iya. Kemudian alurnya juga tadi sudah sesuai dengan alur tirta dan coaching juga diberikan pertanyaan berbobot sehingga bisa menemukan solusi permasalahannya. Nah, selanjutnya kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Adi? Ya, kompetensi yang akan kembangkan adalah dalam hal pertanyaan yang berbobot itu ya Pak. Jadi itu yang paling penting karena itu mampu menjadi pemantik dalam sebuah pembicaraan seperti itu Pak. Baik, Pak Adi, semoga kedepannya bisa menjalankan coaching lebih baik lagi ya Pak Adi ya. Terima kasih. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Boys. Apa kabar Pak Reza? Alhamdulillah baik, Boys. Baik Pak Reza, hari ini Pak Reza akan melakukan coaching ya. Nah sebelum melakukan proses coaching ini mungkin ada sedikit yang harus saya bicarakan dulu sama Pak Reza, boleh Pak? Boleh. Ya nanti pada saat coaching itu cara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Bapak itu telah memberikan pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan? Kemudian jangan lupa juga ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Oke, siap. Yang mana yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan kompetensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan sama Bapak Reza ya. Boleh, silakan Bu.
Yang pertama itu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching nanti, Pak? Ya. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari kedua pernyataan yang tadi Bapak ya, yang mendengarkan aktif sama pertanyaan berbobot, mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Yang ingin lebih diobservasi oleh Ibu yaitu yang bagian memberikan pertanyaan berbobot. Oh, begitu ya. Kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa, Pak? Saya ingin coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Gitu. Ya, baik. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching saya akan ngobrol-ngobrol kembali ya dengan Bapak. Baik, siap. Demikian observasi kita kali ini ya Pak. Selamat mengerjakan coaching ya Bapak. Siap Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Reja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Oh ya Pak Adi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Reja? Alhamdulillah sehat. Oh iya, Pak Adi, apa nih yang Pak Adi ingin sampaikan? Sepertinya kayak ingin menceritakan sesuatu gitu ya? Iya, begini Pak Reja. Saya ini punya permasalahan terkait proses pembelajaran di kelas. Ya. Jadi ketika di kelas itu anak itu motivasi belajarnya sedikit kurang gitu Pak Reja. Hal tersebut terlihat diindikasikan bahwa dalam kegiatan ulangan itu hasilnya ternyata sebagian besar di bawah KKM. Itu hampir mencapai kurang lebih 60% itu nilainya di bawah KKM. Jadi kendalanya seperti itu yang ingin saya curhatkan atau ingin saya bicarakan. Seperti itu Pak Reja. Oke, jadi kondisi yang terjadi itu adalah Pak Adi ingin bercerita bahwa di kelas yang Pak Adi ajar itu anak-anaknya kurang motivasi belajar ya. Kemudian tadi rata-rata hampir 60% ya dari satu kelas itu nilainya di bawah KKM. Betul ya Pak Adi ya? Betul. Ya. Bisa Pak Adi ceritakan detail permasalahannya seperti apa sih Pak Adi? Nah, begini ya Pak. Ya. Saya kan khususnya ini pelajaran di kelas saya itu kelas 5 ya Pak. Nah, minggu kemarin bahkan ini sudah terjadi ya ketika pas ulangan itu ya. Ternyata setelah nilai itu ternyata kan itu di bawah KKM. Nah gini ya, jadi ketika belajar itu, nah saya belajar di kelas seperti biasanya. Mungkin karena faktor saya juga sih sebenarnya ini ya, karena mungkin yang pertama mengajar itu saya itu di situ berpedoman pada modul yang diberikan ya, yang hanya itu dikembangkan bersama nanti saja, ataupun modul yang ada dari kabupaten. Mungkin saya tidak berusaha untuk memberikan materi ataupun proses KBM yang lebih baik. Mungkinnya saya biasanya kalau belajar itu ya kemarin-kemarin itu seperti ini. Jadi ketika belajar itu saya hanya mencatat, kemudian ceramah gitu ya. Terkadang sih diselingi dengan diskusi. Terkadang ya ketika belajar itu anak-anak itu ya sebentar-sebentar memang bisa fokus, tapi selang beberapa waktu mereka itu terkadang ramai sendiri gitu, Pak, seperti kurang kehilangan fokus atau arah dari tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan, seperti itu, Pak. Oke. Kira-kira menurut Pak Adi penyebabnya apa sih bisa terjadi seperti itu? Ya, mungkin ya karena faktor penggunaan model bahkan mungkinnya ataupun penggunaan media proses pembelajaran mungkin kurang dimaksimalkan. Terkadang saya juga ada pekerjaan lain di luar sekolah, jadi mungkin saya belum mempersiapkan untuk menempuh penggunaan media yang lebih baik seperti itu. Oke. Jadi penyebabnya berarti Pak Adi belum memaksimalkan ya dalam proses pembelajaran itu memanfaatkan atau menggunakan media-media ya yang mungkin banyak sekali gitu ya bisa dilakukan. Padahal sebetulnya ada ya media-media tersebut, fasilitas sarannya ada ya di sekolah. Sebenarnya ada di saya juga ya.
terdapat proyektor Ada juga proyektor. sebenarnya. Kemudian video-video pembelajaran sebenarnya ada juga ada gitu ya. video Terkait pembelajaran. itu gitu ya. Tapi memang mungkin karena Sibukan tadi ya. kesibukan, Oke. keterbatasan waktu. Jadi belum sempat sampai ke situ. Oke, berarti penyebabnya seperti itu ya Pak Adi ya. Baik, kira-kira apa sih yang Pak Adi ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya. Coba boleh ceritakan pada saya. Baik, jadi saya itu pinginnya gitu ya ketika proses yang pertama itu ketika dalam proses pembelajaran anak itu khususnya ya mengalami peningkatan fokus ya. Yang pertama itu jadi mereka itu belajarnya lebih kalau dalam istilah lebih bermakna gitu Pak, lebih menyenangkan. Nah dari situ juga pasti ketika belajar lebih bermakna, menyenangkan, efeknya nanti berimbas pada peningkatan KKM ya. Dari situ mungkin nilainya dari percakapan ini saya nanti mau sebenarnya mau ide-ide cemerlang gimana sih bagaimana proses yang harus saya lalui seperti itu atau yang harus saya jalankan seperti itu Pak. Baik, untuk kondisi saat ini ya, untuk kondisi saat ini, kira-kira kalau misalnya dikasih rentang dari 1 sampai 10 kondisi yang ada sekarang, kira-kira ada di posisi berapa sih Pak? Ketika saya melihat di kelas, jadi kondisi saat ini saya rasakan pada level 6 Pak. Ada di level Pada mana ya? level 6 gitu. Oke. Nah, kira-kira Pak Adi bisa meningkatkan itu sampai ke level berapa? Saya sih pinginnya 10 tapi karena mungkin ini mungkin baru percobaan ataupun baru memulai targetan yang saya ingin capai saat ini adalah cukuplah di angka 8 seperti Oh, itu. yang ke-8 ya? Ya, oke. Nah, usaha apa yang mungkin sekarang sudah Pak Adi lakukan atau nanti apa lagi usaha yang akan dilakukan oleh Pak Adi untuk mencapai target angka 8 tersebut? Nah, ini apa kan terkait tadi di sekolah saya sebenarnya ada proyektor yang dipasang di kelas tuh. Ya. Saya sebenarnya memanfaatkan itu dengan membuat media berupa model pembelajaran yang ada kaitannya dengan berupa tayangan-tayangan video. Ya. Kemudian juga kan sekarang lagi musim gadget tuh ada handphone ya. Jadi terkait itu kan anak ketika mendapatkan handphone kan lebih semangat tuh. Nah, kemudian di sekolah saya itu ada 2 orang guru ya. Yang pertama itu Pak Martin namanya dia. Beliau itu sebagai operator juga. Beliau itu sebenarnya ahli sih kalau dalam bidang IT. Jadi mungkin nanti akan memanfaatkan atau bekerja sama berkolaborasi dengan beliau. Ada juga satu lagi guru senior guru kelas 6 ya namanya Bu Irma. Mungkin saya juga nanti akan berkolaborasi juga dengan mereka seperti itu Pak. Jadi dalam proses berupaya untuk meningkatkan KBM nanti. Oke. Kalau dari apa yang sudah Pak Adi sampaikan tadi, usaha-usaha tadi, kira-kira masih ada strategi yang lain nggak Pak Adi selain apa yang tadi sudah disampaikan? Strategi lain yang untuk lebih mendukung lagi ketercapaian keinginan tadi ya, untuk sampai di angka 8 gitu. Ada lagi? Selain itu juga mungkin saya juga selain dengan guru yang tadi, saya juga sih tentunya pasti akan dengan kepala sekolah juga ya berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi bagaimana sih yang seharusnya saya lakukan ya. Kemudian juga bersama orang tua juga mungkin akan melibatkan mereka biar lebih memotivasi anaknya. Saya juga akan berkomunikasi dengan mereka belajar selain di sekolah kan tentunya di rumah juga seperti itu ya. Jadi ada 2 yang saya akan usahakan. Yang pertama berkolaborasi dengan guru yang memiliki keahlian dalam bidang IT yang orang tadi Pak Martin dan Bu Irma, kemudian dengan kepala sekolah dan juga dengan orang tua seperti itu. Jadi saling berkesinambungan seperti itu. Oke. Pak Adi tadi akan melakukan 2 hal ya, yang diantaranya yang pertama, yang utamanya itu akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan sejawatnya yang mempunyai keahlian dalam bidang IT, kemudian ditambah lagi juga tadi dengan satu lagi kolaborasi dengan kepala sekolah ya, kemudian dengan orang tua juga ya. Nah, kira-kira dari apa yang baru saya disampaikan tadi ya, opsi-opsi tadi, yang mana nih kira-kira Pak Adi yang paling mudah diwujudkan, yang mana? Ya. Yang saya pikir itu adalah opsi yang saya berkolaborasi dengan guru yang memiliki kemampuan IT. Itu yang saya rasakan dan mungkin yang paling mendekati ataupun yang paling tepat seperti itu. Oke. Kira-kira Pak Adi dalam pencapaian ya untuk
apa namanya membuat supaya kelas itu akhirnya anak-anak menjadi apa motivasinya tumbuh gitu ya. Kemudian tadi ada di posisi di nilai 8 gitu ya. Kemudian tadi akan melakukan kolaborasi juga ya dengan rekan sejawatnya yang mempunyai keahlian dalam bidang IT. Kira-kira Pak Adi membutuhkan support nggak atau bantuan lain nggak? Apa nih kira-kira? Tentunya saya pasti gitu ya dalam kaitan ini tentunya membutuhkan support gitu ya saya tentunya ya. Nah support ini didapatkan gitu ya tentunya dari orang di sekitar saya gitu ya. Baik Pak Reza, bagaimana hasil coachingnya tadi? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Baik. Nah setelah melakukan observasi bersama coach tadi, kita sekarang akan melakukan pasca observasi ya Pak. Ya. Mungkin ada sedikit pertanyaan untuk Bapak ya. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bapak tadi? Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu ya. Yaitu saya menanyakan tujuan utama, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, oke baik. Bapak sudah berhasil ya, sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian juga Bapak sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan sebaiknya apa yang dilakukan, dan juga Bapak sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Dan tadi juga saya sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching ya, artinya Bapak sudah ada dalam kehadiran penuh, juga sudah mendengarkan aktif gitu ya. Dan tentunya Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kepada coaching. Terima kasih Bu. Baik Pak Reza, luar biasa apa yang sudah Pak Reza lakukan dalam proses coaching ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kelancaran dalam proses coaching berikutnya. Ada pertanyaan terakhir untuk Bapak, untuk ke depan. Untuk kedepannya gitu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak berdasarkan coaching pada hari ini? Saya ingin lebih memahami lagi proses tirta Bu, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching bisa lebih baik lagi. Iya. Baik Bapak, terima kasih ya sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Mungkin observasi kita sampai di sini ya Pak. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.